Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa lagi. Hari ini kita belajar mata pelajaran prakarya kelas 8. Apa kabar kalian di rumah? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mengajak kita untuk berdoa bersama. Doanya Ibu pandu dari sini, lalu anak-anak di rumah menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ibu akan pimpin menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu, sehingga pada pagi yang indah ini kami dapat belajar dengan baik. Tuntunlah dan bimbinglah kami agar kami mampu memahami dan mampu menyelesaikan tugas yang akan diberikan oleh Ibu, dan tuntunlah anak-anak agar mereka mampu menyelesaikannya dengan baik. Inilah doa kami melalui perantaraan Kristus Tuhan kami berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, Ibu akan memperkenalkan materi semester 1. Materi semester 1 dibagi menjadi 2 aspek. Aspek yang pertama, budidaya tanaman sayur. Aspek yang kedua, pengolahan sereal. Mulai hari ini sampai dengan mid semester nanti, kita akan berbicara tentang budidaya tanaman sayur. Kemudian setelah mid semester, kita akan berbicara tentang pengolahan sereal. Ibu akan memperkenalkan kompetensi dasar yang akan kita bahas dalam budidaya tanaman sayur. Kompetensi dasar 3.1 memahami budidaya tanaman sayur. 4.1 menentukan jenis tanaman sayur yang akan dibudidayakan. 3.2 memahami karakteristik bahan dan alat yang digunakan. Kompetensi 4.2 mempersiapkan bahan dan alat. Kompetensi 3.3 memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk. Kompetensi 3.4 memilih jenis bahan dan teknik pengolahan. Kompetensi 3.4 memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian. Dan yang terakhir, perancangan, pembuatan, dan penyajian produk. Ya, pada pertemuan hari ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kompetensi 3.1 memahami budidaya tanaman sayur. 4.2 menentukan jenis-jenis tanaman sayur. Setelah memahami tujuan pembelajaran atau setelah menyaksikan video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian budidaya, menjelaskan fungsi dari budidaya tanaman sayur,
mengidentifikasi jenis-jenis tanaman sayur berdasarkan bagian yang dimanfaatkan, menentukan jenis tanaman sayur yang akan dibudidayakan. Jadi, tujuan yang harus kita capai pada pertemuan hari ini yaitu 4 poin ini. Ibu ulangi sekali lagi, memahami pengertian budidaya tanaman sayur, fungsi budidaya tanaman sayur, mengidentifikasi jenis-jenis tanaman sayur, dan menentukan jenis tanaman sayur yang akan kita budidayakan. Yang berikut kita akan masuk pada materi pembelajaran. Anak-anak, di dalam benak kalian, kalau muncul kata budidaya, apa yang Anda pikirkan? Ingat, budidaya ini materi yang sangat berkaitan erat dengan pelajaran IPA. Jadi prakarya itu tidak terlepas dari IPA, karena semuanya akan dibahas juga pada pelajaran IPA. Ya, kita kembali. Budidaya adalah kegiatan mengembangbiakan suatu kelompok makhluk hidup. Dalam hal ini, tanaman sayur dalam suatu lingkungan terbatas. Lingkungan terbatas maksudnya di sini yaitu kita bisa menggunakan area rumah kita untuk budidaya tanaman sayur. Kemudian manfaat dari budidaya ini yang pertama memperoleh keuntungan secara ekonomis dari segi konsumsi sebagai makanan, memperoleh keuntungan. Jika kita budidaya sayur sendiri di rumah, otomatis kita menghemat uang belanja. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk beli sayur, karena kita sudah memiliki sayur yang kita budidayakan. Yang kedua, memperoleh hasil yang maksimal dan kualitasnya juga. Kita fokus di kualitas. Kita tahu bahwa sayur yang kita budidayakan otomatis steril dari pupuk-pupuk kimia. Karena kita menggunakan pupuk organik, yaitu kompos, kotoran ternak. Itu yang kita gunakan karena kita budidaya untuk konsumsi sendiri. Ya, otomatis bahan-bahan kimia akan kita jauhkan dari tanaman kita. Kemudian yang berikut, meningkatkan suatu kesejahteraan masyarakat karena terbukanya lapangan kerja. Anak-anakku, bagaimana caranya kita membantu orang membuka lapangan kerja? Tidaklah sulit, karena kalau kita memiliki lahan yang cukup luas atau tanah yang kosong, kita bisa mempekerjakan orang lain. Misalnya bayarannya bisa per jam, mingguan, atau bulanan. Ya, secara tidak langsung kita telah membuka lapangan kerja bagi orang lain. Kemudian yang berikut, menciptakan udara yang bersih. Kalau tanaman yang kita tanam saja tidak menggunakan pupuk anorganik, otomatis udaranya juga cukup bersih untuk kita hirup. Karena tanaman kita mengandung O2 yang dikeluarkan dari tanaman kita. Jadi, banyak manfaatnya. Dan yang berikut, jenis tanaman sayur berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Jadi, ada sayur yang kita manfaatkan itu daun, umbi, tangkai, batang, akar, buah, bunga,
biji, dan mungkin masih ada lagi yang lain. Dan anak-anak sudah tahu. Dan bagaimana cara, atau ada juga yang dibudidayakan, ada yang kita budidayakannya misalnya steak, kemudian umbi, buah, biji, banyak. Jadi inilah beberapa jenis bagian sayur yang dapat kita manfaatkan. Yang berikut, tanaman sayur yang akan kita budidayakan berdasarkan bagian yang dimanfaatkan adalah daun. Tapi nanti Ibu akan bagi pada pertemuan berikut. Misalnya kelas 8AB menanamnya sayur atau tanaman terong. Kemudian kelas B dengan C tanamannya sawi atau sayur putih. Kelas selanjutnya nanti ada kelas-kelas, dua kelas itu masing-masing satu jenis sayur. Jadi sayurnya itu berbagai macam jenis. Nanti akan dibagi pada pertemuan yang akan datang. Anak-anak, bagaimana? Sudah mengetahui apa yang akan kita lakukan pada semester ini? Tadi Ibu sudah sampaikan. Jadi untuk mengetahui bahwa kalian telah memahami apa yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan tugas. Ya, tugas. Tugasnya tidaklah banyak, hanya 2. Ya, Ibu ralat hanya 3 saja. 3 jenis tugasnya. Yang pertama, tulislah pengertian budidaya. Yang kedua, tulislah fungsi tanaman sayur. Jadi tanaman sayur ini berfungsi untuk apa? Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Setiap jenisnya tulis 2. Misalnya berdasarkan bagian yang dimanfaatkan, tanaman sayur yang dimanfaatkan buah. Buahnya saja, buah apa? Buah pepaya. Selanjutnya apa? Tinggal tulis itu saja, mudah. Ya anak-anak, minggu depan kita akan membahas tentang memahami karakteristik bahan dan alat yang digunakan untuk budidaya. Anak-anakku sekalian, materi ini dapat diakses melalui internet. Jadi, tugasnya ini yang tadi bisa diakses melalui internet, dan pada pertemuan berikutnya anak-anak juga bisa melihatnya atau mempelajarinya melalui internet. Kemudian yang tugas ini, Ibu kembali lagi, tugas ini dikumpulnya 3 hari dari sekarang. 3 hari dari sekarang. Yaitu 3 hari dari sekarang berarti hari Jumat. Batasnya jam 10 malam. Hari Jumat jam 10 malam. Untuk kelas 8A, B, H, I,
J, K, L. 5 kelas ini, 7 kelas ini dapat mengirim tugasnya ke Ibu Ana melalui nomor WA 085 253 212 225. Ibu ulang sekali lagi, 085 253 212 225. Sedangkan kelas yang lain kirim ke WA guru mata pelajarannya masing-masing. Yang kelas lain kirim tugasnya ke WA guru mata pelajaran prakarya yang mengajar. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu Ana akan mengajak kita untuk doa bersama. Seperti biasa, doa akan dipandu dari sini sesuai dengan keyakinan Ibu, dan anak-anak di rumah menyesuaikan sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Berkatilah kami, mampukan anak-anak hamba agar mereka dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.